Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan presentasi walaupun terhalang oleh virus corona. Jadi presentasi pada pagi hari ini hanya bisa menggunakan vlog atau video. Semoga apa yang kita pelajari nanti dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin. Selanjutnya presentasi yang pertama, poin A akan dibacakan oleh Mbak Fitri. Ya, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian dan ruang lingkup model komunikasi SMCR yang dibawakan atau yang dikemukakan oleh David Cabello. Yang pertama, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu definisi komunikasi. Komunikasi yaitu adalah sesuatu yang dikatakan atau disebut sebagai bercakap-cakap. Jadi komunikasi di sini adalah bercakap-cakap antara orang yang memiliki kesamaan makna atau pengertian mengenai apa yang mereka bicarakan. Selanjutnya yaitu tentang model komunikasi David Cabello. Jadi di makalah ini kami menjelaskan tentang model komunikasi SMCR, yaitu SMCR itu adalah sebuah singkatan yang kepanjangannya adalah S sendiri adalah source, message, channel, dan receiver. Yang pertama adalah source. Source itu adalah sumber, yaitu orang yang memberikan informasi atau di dalam komunikasi disebut sebagai komunikator. Terus source atau sumber ini mempunyai faktor-faktor. Yang pertama yaitu keterampilan berkomunikasi, sikap, luasnya pengetahuan, sistem sosial, dan kebudayaan lingkungan sekitar. Terus yang selanjutnya adalah message. Message di sini adalah pesan, yaitu sesuatu atau isi yang dibawakan oleh seorang komunikator. Isi atau pesan ini dikembangkan sesuai dengan yang pertama adalah elemen, struktur, isi, perlakuan, dan kode. Selanjutnya channel. Channel ini adalah media atau yang dibawa oleh atau saluran komunikasi, yaitu bisa berbentuk lisan, tertulis, dan elektronik. Atau kalau yang pribadi itu bisa telepon, handphone, dan sebagainya. Kalau yang media massa atau media cetak sendiri seperti koran, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Terus selanjutnya adalah receiver. Receiver adalah penerima pesan. Jadi SMCR itu adalah kepanjangan. Yang pertama itu adalah sumber, yang kedua adalah isi, yang ketiga adalah medianya sendiri, dan yang keempat adalah receiver atau penerima pesan. Penerima pesan ini yaitu meliputi aspek yang pertama keterampilan dalam berkomunikasi sesuai kebutuhan, bertujuan sesuai yang diinginkan, sikap, nilai, kepercayaan, dan kebiasaan, kemampuan untuk menerima, dan kegunaan pesan. Terus ada suatu model teori SMCR itu digambarkan oleh suatu peta, yaitu yang pertama source itu mempunyai faktor yang pertama keahlian berkomunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial. Sedangkan message, isi, elemen, perlakuan, struktur, kode, dan channel yaitu penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, pengecapan. Dan yang terakhir receiver sendiri yang pertama mempunyai kritik terhadap komunikasi ini, tidak memperhitungkan adanya hambatan dari komunikasi. Selanjutnya poin B akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Heni. 3. Selanjutnya yaitu poin B, prinsip dasar efektif model komunikasi SMCR David Cabello. Yang pertama yaitu karakteristik sumber, yaitu adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dari suatu komunikasi. Ada 3 karakteristik sumber, yaitu A. Kredibilitas, yang menuju pada suatu kondisi di mana sumber ini dinilai memiliki pengetahuan, keahlian,
keahlian atau pengalaman yang relevan dengan topik pesan yang disampaikannya, sehingga pihak penerima menjadi percaya bahwa pesan yang disampaikannya bersifat objektif. B. Daya tarik, di mana apabila sumber nilai dinilai menarik oleh penerima. C. Kekuatan atau kekuasaan, di mana segi sumber dari keberhasilan komunikasi ditentukan oleh kredibilitas, daya tarik, serta kekuasaan untuk memengaruhi pihak pertama. Kedua, bentuk dan teknik penyajian pesan yang mencakup dua aspek, yaitu struktur dan daya tarik. Hal-hal dalam melakukan pengaturan struktur pesan yaitu 1A. Sisi pesan. Pesan dapat disusun secara satu sisi maupun dua sisi. B. Urutan penyajian. Dalam penyajian pesan yang bersifat satu sisi terdapat dua hal, yaitu klimaks dan anti klimaks order. Model klimaks order menunjuk pada cara penyusunan pesan di mana argumen yang terpenting atau terkuat dari sisi pesan ditempatkan pada bagian akhir, sedangkan argumen yang ditemukan di bagian awal disebut anti klimaks order. C. Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan asas isi pesan mengenai suatu ide atau pokok yang dikomunikasikan dapat dilakukan secara langsung dan jelas. Selain itu dapat dilakukan secara tidak langsung, dalam arti bahwa penarikan kesimpulan diserahkan pada pihak halayak itu sendiri. Yang ketiga, karakteristik saluran komunikasi. Terdapat 3 saluran komunikasi yang dapat dipergunakan dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat, yaitu saluran komunikasi personal, media massa, dan media tradisional. Keempat, karakteristik halayak. Halayak merupakan faktor penentu keberhasilan dari suatu komunikasi, di mana adanya upaya komunikasi dengan pesan-pesan yang disampaikan melalui suatu saluran atau medium yang dapat diterima atau sampai kepada halayak yang dapat dipahami dan akan mendapatkan tanggapan positif sesuai yang diharapkan oleh komunikator. Yang selanjutnya poin C akan disampaikan oleh Akif. Ya, masuk pada poin pembahasan terakhir mengenai kelebihan dan kekurangan model komunikasi SMCR David K. Berlo. Kelebihan model Berlo antara lain, yang pertama, tidak terbatas pada komunikasi publik atau komunikasi massa, namun juga komunikasi antar pribadi dan berbagai bentuk komunikasi tertulis. Yang kedua, bersifat heuristik, di mana model ini merangsang penelitian karena mencinci pada unsur-unsur penting dalam proses komunikasi. Kekurangan model Berlo antara lain, yang pertama, menyajikan komunikasi sebagai fenomena yang statis dibandingkan fenomena yang dinamis dan terus berubah. Yang kedua, umpan balik atau feedback yang diterima pembicara dari halayak tidak dimasukkan dalam model grafiknya. Yang terakhir, komunikasi nonverbal tidak dianggap penting dalam mempengaruhi orang lain. Lalu, Ya, mungkin cukup sekian hasil presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk hasil video observasi bisa dilihat di akhir video nanti. Untuk kritik dan saran silahkan komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Oke, kita melanjutkan pelajaran tentang Al-Quran halaman 27. Halaman 23. Halaman 23 dulu. Bersaudara kita menjadi kuat. Ada hadis di situ. Al-mu'minu lil mu'mini.
jeda dulu. Al-mu'minu lil-mu'minin kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Ulangi lagi. Al-mu'minu yang kompak lil-mu'minin kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Kalian tahu artinya enggak? Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan. Sampai tahu satu bangunan? Satu bangunan misal satu rumah butuh apa? Tiang, butuh tembok, lagi apa? Butuh atap. Semuanya saling membantu untuk mengokohkan. Nah, berarti mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu bagaikan satu bangunan. Satu dengan yang lain saling mengokohkan. Apa kan? Misal mukmin yang satu mengingatkan sholat, mukmin yang satu mengingatkan puasa, agar semuanya saling membenarkan, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Ditulis sekarang. Yang lain nanti. ini rumah ya kan. Nah, kalau ini nggak ada, apa nggak? Tiangnya satu nggak ada, bisa roboh nggak? Roboh. Misal ininya gowong angin, roboh nggak? Roboh. Apalagi nggak ada semuanya, roboh nggak? Roboh. Nah, ini bagaikan satu muslim dengan muslim yang lain harus saling mengokohkan. Misal apa ya?
Dava sedang naik sepeda, nah tiba-tiba jatuh. Apa yang harus dilakukan Fadil? Menolong, karena tidak hanya teman, tapi saudara seiman, saudara setanah air, harus saling membantu. Kalau ada teman yang menangis, bagaimana kalian? Mendiamkan sama menghibur. Kalau ada teman yang terkena musibah, bagaimana kalian? Menolong. Kalau ada teman yang pensilnya ketinggalan, bagaimana sikap kalian? Meminjamkannya. Habis itu, kalau ada orang tua yang mau menyeberang jalan tapi takut, membantunya sambil menyetop mobil-mobil dan motor-motor yang lewat. Kalian berani nggak menyeberang sendiri? Enggak. Belum berani. Siapa yang sudah pernah menyeberang di jalan raya yang besar? Belum. Nanti kalau ketemu sama orang tua yang takut menyeberang, kalian harus menolong. Oh iya.